Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ridho Zikri, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 Universitas Ibnu Khaldun Bogor, insyaallah akan menjelaskan beberapa contoh dari beberapa kalimat dalam Al-Quran pada surat Al-Balad, yaitu contoh pada ilmu rasam Utsmani, yang mana ada perbedaan antara ilmu rasam Utsmani dalam penulisannya dengan rasam imla'i. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu rasam Utsmani yang diampu oleh dosen Dr. Haji Ahmad Alim. Langsung kita mulai dengan kita tulis kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Balad sebagai permulaan. Kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, yang nantinya pada beberapa kata ada perbedaan dalam rasam Utsmani dengan rasam imla'i. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita mulai dengan ayat pertama, yaitu la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Pada ayat pertama ini tidak ada perbedaan atau tidak ada contoh dari rasam Utsmani. Jadi tidak ada perbedaan antara yang imla'i dan Utsmani. Oke, sudah beres ayat pertama, yaitu la uqsimu bihadzal balad. Lanjut ke ayat kedua, yaitu wa anta hillum bihadzal balad. Sama, di ayat kedua ini tidak ada contoh dari rasam Utsmani yang menjadi perbedaan dengan rasam imla'i. Sudah beres ayat kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Lanjut ke ayat berikutnya, yaitu wa walidin wa ma walad. Sama seperti ayat pertama dan kedua, pada ayat ketiga tidak ada perbedaan pada rasam Utsmani di ayat ketiga. Oke, sudah beres ayat ketiga, wa walidin wa ma walad. Lanjut ke ayat keempat, yaitu laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqna khalaqnal insana fi kabad. Nah, pada ayat keempat ini ada satu kata yang mengungguli rasam Utsmani, yaitu pada kata al-insana. Pada rasam imla'i, kata al-insana, alif setelah huruf sin itu tertulis. Tetapi pada rasam Utsmani
itu tidak tertulis alifnya. Sehingga di imla'i setelah huruf sin ada alif yang memanjang ke atas. Adapun di Rasm Utsmani tidak ada. Jadi setelah huruf sin langsung ke huruf nun sebagai tanda baca panjangnya, yaitu ditambahkan huruf alif kecil. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat ke-5. Yaitu ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Di ayat kelima juga tidak ada contoh dalam Rasm Utsmani. Jadi baru satu kita dapat di ayat keempat ya, pada kata al-insana, yaitu kaidah hadful alif. Alif pada huruf sin setelahnya itu tidak ditulis menyambung dengan sin, tetapi langsung ke huruf nun. Ayat 5 sudah beres. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ayat ke-6. Yaqulu ahlaktu. Malal lubada. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayat ke-6 juga tidak ada contoh yang membedakan antara Rasm Utsmani dengan Rasm Imla'i. Lanjut ke ayat 7. Ayahsabu allam yarahu ahad. Nah, pada ayat ke-7 ini ada kaidah Rasm Utsmani, yaitu hadfu al-waw. Dikarenakan pada kata yarahu dia baca panjang, seharusnya ada huruf waw situ. Tetapi dalam Rasm Utsmani itu dihilangkan. Jadi tidak ditulis, tetapi hukumnya tetap dibaca. Yaitu ada huruf waw dibaca panjang. Jadi sudah dapat dua ya. Pertama di al-insana, yang kedua di yarahu. Hanya ada tanda waw kecil sebagai tanda panjangnya huruf tersebut. Ayat ke-8. Alam naj'al lahu ainain. Nah, di ayat ke-8 ini ada contoh kaidah Rasm Utsmani, itu pada kata lahu, yang mana seharusnya ada huruf waw karena di ha dibaca panjang. Tetapi pada kaidah Rasm Utsmani itu tidak ditulis, tetapi hanya diberi tanda waw kecil sebagai bentuk tanda panjangnya huruf tersebut. Ayahsabu alam naj'al lahu ainain. Ayat ke-9. Walisanan wa syafatain. Ayat ke-9 tidak ada kaidah Rasm Utsmani, jadi sama seperti imla'i.
ولسانا وشفتين. Lanjut ayat ke-10. Wahadainahun najdain. Nah, pada ke-10 ada kaidah rasm utsmani, yaitu pada kata hadainahu, yang seharusnya di hadainahu setelah huruf nun ada alif yang memanjang, tetapi tidak. Dalam kaidah rasm utsmani, ketika ada alif di tengah-tengah, yaitu pada alif na fa'ilin, maka huruf nun bersambung dengan huruf setelahnya. Nun langsung ke huruf ha, tetapi diberi tanda panjang sedikit, yaitu alif kecil, sebagai bentuk tanda panjang huruf tersebut. Wahadainahu, nun dengan ha disambung, dan hadful alif. Wahadainahun najdain. Ayat ke-11. Falaqtahamal aqabah. Falaqtahama al-aqabah. Di ayat ke-11 tidak ada kaidah rasm utsmani. Lanjut ke ayat 12. Wama adraka. Wama adraka. Wama adraka mal aqabah. Juga di ayat 12 tidak ada kaidah rasm utsmani. Wama adraka mal aqabah. Ayat ke-13 yaitu fakku raqabah, sama, tidak ada kaidah rasm utsmani. Fakku raqabah. Ayat ke-14. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Nah, pada ayat 14 ini ada kaidah rasm utsmani pada kata it'amun, yaitu hadful alif. Pada kata it'amun seharusnya setelah huruf ain ada huruf alif menyambung ke huruf ain, tetapi pada kaidah rasm utsmani itu dihilangkan. Jadi ain langsung ke huruf mim dan diberi tanda panjang lewat alif kecil sebagai bentuk tanda panjang dibacanya huruf tersebut. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Lanjut ke ayat ke-15. Yatiman dza maqrabah. Pada ayat ke-15 ini tidak ada kaidah rasm utsmani. Yatiman dza maqrabah. Lanjut ke ayat 16, itu aw miskinan dza matrabah. Sama seperti sebelumnya, tidak ada kaidah rasm utsmani. Aw miskinan dza matrabah.
Lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat 17. Tsumma kana minal ladzina amanu watawasaw thumma kana minal ladzina amanu watawasaw. Ya, tadi sebelumnya sudah disebutkan tentang i'tamun, lupa kita garis ke bawahi. Lanjut. Tsumma kana minal ladzina amanu watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah. Pada ayat ke-17 ini tidak ada kaidah Rasam Utsmani. وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Oke, lanjut ke ayat berikutnya, ayat ke-18. Ulaika. Pada kata ulaika ada kaidah Rasam Utsmani, yaitu ziyadatul waw, yang mana ketika ulaika dibaca, u tidak dibaca panjang, ya, jadi tidak ada waw seakan-akan, tetapi tetap ditulis. Nama kaidahnya itu ziyadatul waw pada kalimat atau kata ulaika, hanya ditulis tetapi tidak dibaca. Sama juga di kata berikutnya itu ashabu. Pada kata ashabu ada kaidah Rasam Utsmani, yaitu kaidah hadzful alif, yang mana di kata ashabu harusnya ada harus ada alif setelah ha, jadi tidak nyambung ke ba. Tetapi pada kaidah Rasam Utsmani, hadzful alif, dihilangkan alifnya, tulisan ha langsung menyambung ke huruf ba, ditandai dengan alif kecil sebagai bentuk tanda panjang huruf tersebut. Ashabu, ulaika ashabul maimanah. Ayat ke-19. Walladzina kafaru biayatina. Walladzina kafaru biayatina. Nah, pada ayat ke-19 ini ada kaidah Rasam Utsmani pada kata biayatina, yaitu hadzful alif setelah huruf ya, yang mana harusnya ada alif yang menyambung ke huruf ya setelahnya. Tetapi ada kaidah hadzful alif, maka huruf ya langsung bersambung ke huruf ta dan dihilangkan alifnya, dan ditandai dengan panjang. Ada huruf alif kecil sebagai bentuk tanda panjang, tetapi pada hakikatnya itu tidak ditulis. Bi ayatina. Sama juga di ashabu terulang 2 kali, ada kaidah hadzful alif, jadi ha langsung sambung ke huruf ba, tetapi tetap dibaca panjang. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Lanjut ke ayat terakhir, yaitu ayat ke-20.
alaihim narum muqsadah. Nah, pada ayat ke-20 ini tidak ada qaidah rasam Utsmani. Alaihim narum muqsadah. Alaihim narum muqsadah. Ayat terakhir. Oke, alhamdulillah sudah beres satu surat dengan qaidah rasam Utsmani di dalamnya, seperti mushaf yang tersebar. Ya, kita sudah dapat beberapa kaidah Utsmani yang kita pelajari. Pertama ada al-insana, yang kedua ada yarahu, ketiga lahu, keempat hadainahu, yang kelima it'amun, yang keenam ulaika, ketujuh ashabu, dan ke-8 ada bi ayatina, dan ke-9 ada ashabu lagi. Berarti ada sekitar 9 qaidah rasam Utsmani pada surat Al-Balad. Oke, terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat, dan juga semoga Allah SWT menerima amal ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu